Selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu pendekatan yang cukup unik nih. Menggabungkan Ho'oponopono dari Hawaii, terus kekuatan syukur, sama konsep Jawa kuno, suwung. Menarik. 3 hal beda digabung. Iya kan? Tujuannya katanya sih buat bikin jalur manifestasi sadar dan ya kesejahteraan yang utuh gitu. Oke. Kita lihat nanti gimana ini elemen pembersihan batin, penguatan energi positif, sama penyelarasan kesumbar ini bisa nyambung. Dan ada metode praktisnya juga ya? Nah, itu dia. Namanya siklus suwung. Siap kita bedah? Siap. Yang langsung bikin penasaran itu gimana pendekatan ini nyoba nyambungin hal spiritual sama katakanlah temuan ilmiah gitu. Neuroscience misalnya. Oh, ada kaitannya ke sana juga. Kayaknya gitu. Jadi ini bukan sekedar filsafat, tapi ada klaim mekanisme kerja di level saraf. Bahkan ada singgungan ke fisika juga. Wah, gimana tuh? Ya, misalnya suwung ini kan konsepnya kekosongan penuh potensi. Ini agak mirip sama ide vakum kuantum di fisika. Bukan kosong hampa, tapi sumber kemungkinan. Oke, paham. Dan juga, gimana praktik kayak syukur itu secara terukur loh bisa mengubah aktivitas di otak Anda. Ada buktinya. Oke, makin menarik nih. Yuk kita masuk ke intinya si siklus suwung ini. Katanya kan dirangkum dalam 6 langkah praktis, cuma 5 menit sehari. 5 menit ya, cukup singkat. Iya, langkah pertama, diam suwung, 1 menit. Jadi, kita diminta bayangin diri jadi ruang kosong. Lepas ego, identitas, kayak format ulang hard drive batin gitu. Kembali ke potensi murni ya. Betul. Nah, kenapa ini ditaruh di awal banget ya? Kok nggak langsung syukur atau minta sesuatu gitu? Nah, ini penting nih. Justru menempatkan penyelarasan sama sumber potensi itu sebelum kita mulai minta dari ego. Oke. Jadi Anda mulai dari titik nol yang netral dulu. Sumber segala ciptaan menurut konsep suwung ini. Masuk akal. Lalu langkah kedua, mindfulness jangkar. Ini dilakukan sepanjang proses ya? Iya, buat jaga fokus. Sadar napas, rasain kaki napak di lantai gitu. Biar tetap di sini, saat ini. Gak melamun atau ragu. Oke, jadi ini kayak pengamannya ya. Terus langkah ketiga, ritual maaf syukur. 1 menit juga. Nah, ini Ho'oponopono versi ringkasnya. Iya, aku lepaskan semua salah sambil sentuh perut. Terus maafkan semua kebodohanku, sentuh jantung. Nah pertanyaannya, kenapa pembersihan ini justru setelah suwung, setelah dikosongin? Logis kok. Justru setelah ruangnya dikosongkan pas suwung padi, langkah ini buat bersihin sisa virus atau gulma. Oh, sisa-sisa program negatif gitu ya? Betul. Emosi negatif, pikiran jelek, yang mungkin masih nempel di ruang kosong tadi. Kayak, bersihin batu sama rumput liar setelah sawah dibajak. Biar tanamannya nanti tumbuh bagus ya? Nah, tanpa pembersihan ini, niat baik yang ditanam setelahnya bisa aja terkontaminasi sampah lama. Oke, paham. Baru setelah itu angkat tangan, rasakan dan bilang, terima kasih atas rezeki berlimpah, terus peluk diri, aku mencintai hidupku sekarang. Iya, itu bagian syukurnya. Jadi urutannya, kosongin, suwung, bersih-bersih sisa, Ho'oponopono, baru isi dengan syukur. Oke, lanjut langkah keempat, lompat vibrasi, 1 menit. Ini yang fisik ya? Iya, ini fisik banget. Lompat 7 kali sambil teriak afirmasi. Yes, aku kaya, aku bahagia, gitu. Terus tepuk tangan, ketawa. Apa nih dasar pemikirannya kok pakai lompat-lompat segala? Gagasannya sih, syukur dan rasa gembira itu secara fisik bisa naikin frekuensi energi atau vibrasi kita. Dopamin, serotonin, sambil nurunin hormon stres, kortisol. Wah, jadi kita secara aktif ngubah kimia tubuh ya buat dukung perasaan positif? Kurang lebih gitu, menghubungkan aksi fisik sama perubahan di dalam. Menarik. Oke, langkah kelima, bayang rasa. 1 menit, ini bukan cuma visualisasi biasa kan ya, tapi pakai perasaan. Betul, harus merasakan sensasi fisiknya seolah-olah impian udah nyata. Degup jantung, rasa hangat di perut misalnya. Nah, di materi Anda disebut tuh, katanya otak kita nggak bisa bedain imajinasi sama realitas. Implikasinya apa nih buat kita? Wah, ini kuat banget implikasinya. Artinya, Anda bisa melatih otak buat merasakan sukses atau bahagia sebelum itu kejadian beneran secara fisik. Kayak latihan mental gitu ya? Iya.
Dengan visualisasi yang kuat, berbasis perasaan, Anda itu kayak membangun jalur saraf baru yang sejalan sama tujuan Anda. Seolah-olah itu udah jadi kenyataan buat otak. Wow, kayak ngehack realitas dari dalam ya. Oke, terakhir, langkah ke-6, aksi mikro, 1 menit. Ini ngapain? Lakukan tindakan fisik kecil yang searah sama tujuan. Misalnya, transfer uang dikit ke rekening sendiri sebagai simbol kelimpahan. Atau kirim pesan positif ke seseorang. Oh, jadi tindakan nyata tapi kecil aja gitu ya? Ini kayak ngasih sinyal kesiapan ke semesta atau gimana? Tepat. Kayak jembatan antara dunia batin niat, visualisasi, sama dunia fisik. Aksi kecil ini nunjukin komitmen Anda, sekaligus membuka jalan buat aksi yang lebih besar nanti. Oke, jadi lengkap ya siklusnya? Lengkap. Urutannya penting. Kosongkan suwung, bersihkan sisa hambatan Ho'oponopono. Isi energi tinggi dan niat, syukur, lompat vibrasi, bayang rasa, terus bumikan dengan tindakan, aksi mikro. Dan materi Anda juga nyebutin ada dukungan dari studi. Misalnya di UGM di Indonesia, terus rumah sakit di Hawaii, sampai UCLA di Amerika. Studi-studi ini nunjukin efektivitas komponen-komponen ini secara terpisah. Oh, jadi ada dasar risetnya juga ya, meskipun mungkin terpisah-pisah per komponen. Iya. Dan disarankan juga praktik rutin 21 hari buat ngebentuk kebiasaan. Oke, jadi siklus suwung ini intinya nawarin kerangka kerja yang terstruktur ya. Balik ke sumber, suwung, bersih-bersih diri, Ho'oponopono, naikin energi, syukur dan lompat vibrasi, fokus ke tujuan pakai rasa, bayang rasa, terus bertindak aksi mikro. Dan semua itu dalam 5 menit. Wah, padat juga ya. Cukup padat. Tapi mungkin ada pertanyaan reflektif yang lebih dalam nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Di luar sekedar mencapai keinginan A atau B, gimana kalau praktek konsisten ini bersih-bersih diri, syukur, sadar akan kekosongan yang penuh potensi ini, secara fundamental justru mengubah diri Anda? Mengubah siapa kita gitu ya? Iya, menjadi seseorang yang secara alami, ya lebih selaras aja gitu sama aliran kehidupan dan kelimpahan itu sendiri. Seperti kutipan Jawa di materi Anda, suwung iku dudu pungkasan, nanging wiwitan. Artinya? Kekosongan itu bukan akhir tapi justru awal. Awal dari potensi tak terbatas Anda.